Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatul muttaqin wal 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat Isya dan salat sunat tarawih Masjid Jami Baitur Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya hormati. Ramadan adalah momen di mana kita hampir semuanya minimal punya keinginan untuk menyisihkan sebagian harta kita, besar maupun kecil sesuai dengan kemampuan. Tetapi siapapun pasti punya keinginan untuk berinfak, bersedekah dan semacamnya. Oleh karena itu pada kesempatan yang sangat singkat, jam 8:22, insya Allah setengah 10 selesai, 8 menit, menyampaikan manfaat atau faidah atau fungsi ketika kita mengeluarkan sedekah atau infak. Yang pertama, siapapun yang berinfak, maka insya Allah dan pasti akan mendapatkan doa malaikat yang selalu mendoakan, khusus orang yang berinfak dan orang yang pelit. Boleh Ibu hafalin doanya. Kata malaikat kurang lebih gini: Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang sudah berinfak di jalan-Mu ya Allah. Satunya lagi berdoa, Allahumma a'ti, ya, mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kehancuran bagi orang yang tidak mau berinfak. Doanya sama-sama berdoa berikan. Yang satu berikan ganti, yang satu berikan kehancuran. Apa artinya? Setiap kita berinfak di jalan Allah, pasti malaikat akan mendoakan itu. Malaikat hamba Allah yang suci, karena beliau, para malaikat tidak punya hawa nafsu. Ketemu dengan Allah yang maha suci, maka doanya, sinyalnya sangat kuat. Beda dengan doa kita yang tidak jelas kesuciannya, bahkan kadangkala mohon maaf, kalau mau jujur tidak tanpa berbuat dosa, boleh jadi doa kita sinyalnya tidak kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, kadangkala habis tengah jalan dimakan dosa-dosa kita. Oleh karena itu biar malaikat yang mendoakan, sisihkan sebagian harta kita, walaupun banyak nggak ada masalah. Saya nggak bilang walaupun sedikit, walaupun banyak infaknya tidak ada masalah. Punya 100 infakkan 100.000, punya 1 M infakkan 100 juta. Kalau 1 juta minimal 100.000, punyanya 10.000 ya minimal 1.000, jangan 500, nanti buat mainan sama bocah. Yang kedua, siapapun yang berinfak, kata Rasulullah, kullum ri'in tahta zilli shadaqatihi. Setiap orang yang berinfak dengan hati yang ikhlas, bahkan dirahasiakan infaknya, nanti di saat orang dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Tiba-tiba ada 7 golongan yang mendapatkan perlindungan langsung dari Allah. Di antara 1 dari 7 itu adalah orang yang berinfak, di mana kalau tangan yang memberikan tangan kanan, yang kiri tidak tahu. Apalagi tetangga, sama-sama tangan kita tidak tahu saking rahasianya. Beda dengan kita kalau ngambil dompet ketahuan. Kalau taruhnya di saku, di dalam ada infak lewat, dipilih kira-kira mana yang 5.000. Pas dicari sudah nggak lihat, masukin ke kotak amal. Niat 5.000, sampai di rumah tiba-tiba kok yang 100.000 yang hilang. Nyesel gue tambah tadi. Apa artinya? Ternyata infak sedekah yang kita berikan nanti akan menjadi payung, menjadi zillun, penaung, pelindung di saat orang semuanya di bawah terik matahari yang hanya 1 jengkal di atas kepala kita. Orang sibuk banyak tenggelam dengan keringatnya, orang hanyut dengan keringatnya. Tiba-tiba orang yang berinfak duduk layaknya orang yang ada di Masjid Baitur Rahmah penuh dengan AC. Kalau kurang dingin, ya infaklah beli AC di sini.
Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa sedekah infak ataupun infak sanggup menyembuhkan penyakit yang secara medis sulit disembuhkan. Saya punya jamaah, punya penyakit gula. Awalnya aktif setiap subuh datang ke tempat sholat. Khusus ibu-ibu, bapaknya paling 5 orang, ibu-ibu sampai ratusan. Tiba-tiba nggak datang kepada pimpinannya. Kenapa nggak datang? Punya penyakit gula, diabetes dan semacamnya. Secara medis harus suntik ini, harus nggak boleh makan ini, semuanya banyak dilarang. Yang tidak dilarang cuma satu, laron. Sama dengan semurat, ini nggak boleh, ini nggak boleh, yang boleh cuma laron, nggak ada larangan. Apa kata pimpinannya? Seorang ustazah yang luar biasa kesolehannya. Coba biasanya kamu sebulan habis gula berapa? Sekian. Sekarang kali lipat 7, sedekahkan gulanya. Ternyata setelah beberapa bulan infak sedekah terus dengan gula, karena dia memang gara-gara gula punya penyakit diabetes. Alhamdulillah secara medis dicek turun jauh drastis gulanya. Hanya bapak-bapak yang biasa makan gula banyak, kurangin makan gulanya, bawa ke masjid biar buat teh di masjid. Yang alergi dengan gorengan, jangan nggak beli, tetap beli gorengan, pindah ke masjid makannya, insya Allah jadi obat. Makanya kata Rasulullah, dawu marbakum bisadaqah, obati penyakit kalian dengan bersedekah. Tetapi yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya penyakit-penyakit sulit disembuhkan, banyaklah bersedekah. Kenapa? Orang ketika berbuat kebaikan, doanya makbul. Di antara 3 kriteria doa yang cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hum yusari'una fil khairat, dalam surat 21 ayat 90. Mereka sering berbuat kebaikan, segera berbuat kebaikan, berinfak, bersedekah dengan orang lain. Kalau yang pelit, ya urusan, terjemahkan sendiri. Yang keempat, bahwa sedekah yang kita berikan sanggup mencegah, menolak terjadinya su'ul khatimah. Di saat-saat orang sakaratul maut, semuanya berharap dia mendapatkan husnul khatimah. Bahkan kalau kita baca kitab Said Sabiq, bagaimana ketika saya sudah menjelaskan tentang saksi. Biasa kalau orang meninggal tuh Pak, ishhadu bi anna hadzal mayyit khair. Kata kalau di sini. Baik, khair. Ketahuan maling juga dia bilang khair. Kadangkala persaksian kita juga kadang diragukan. Tapi enggak usah khawatir, pada zaman Rasulullah, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ada jenazah yang lewat, dia baik. Hampir semua orang bilang baik. Kata Rasulullah, wa min ahlil jannah, dia masuk penduduk surga. Datang jenazah lagi, dia baik. Kata Rasulullah, dia min ahlil jannah. Allah memberikan ilham pada Rasulullah. Aslinya saya itu masukkan dia ke neraka. Karena memang tidak layak masuk surga. Tapi karena biarkan masyarakat sahabat menyaksikan dia baik, saya rubah takdirku, dia pindah ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita minta kesaksian baik, gak usah berat-berat, baik. Pokoknya baik. Saksi kalau kita akan meringankan beban dia ketika meninggal. Insya Allah sedekah, walaupun tanpa persaksian yang luar biasa, akan mencegah dari orang yang su'ul khatimah. Yang keempat. Yang kelima, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Kata orang kuno dulu apa? Sedekah tolak bala. Sedekah itu sanggup mencegah, menghindarkan diri kita dari bala, ujian yang berat. Walaupun Allah berikan ujian, pasti Allah siapkan cara penyelesaiannya yang terbaik dalam kehidupan kita. Hidup pasti punya masalah, tetapi dengan sedekah insya Allah, Allah berikan jalan keluar yang terbaik tanpa masalah. Kita nggak boleh kalah dengan pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Walaupun pulang dari kantor pegadaian, masalah tambah numpuk. Kenapa? Harus bayar bulanan. Dan yang terakhir, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahwa infak, sedekah adalah membawa keberuntungan. Ingat Ibu rahmatullah, orang bodoh
bisa dikalahkan oleh orang yang cerdas. Orang yang cerdas suka kalah dengan orang yang licik. Tetapi bodoh, cerdas, licik pun sering kalah dengan orang yang beruntung. Namanya juga beruntung. Ibu beli rinsok, harganya cuma 15.000. Kena beruntung dapat mobilio. Saya punya tetangga, mohon maaf, belanjanya cuma 5.000, dapatnya mobilio. Saya 50.000, alhamdulillah, gak dapat apa-apa. Apa artinya? Keberuntungan gak ada rumusnya. Allah hanya menawarkan apa kata Allah? Wattaqu mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapapun yang mencegah, memelihara dirinya untuk tidak kikir, artinya apa? Berbagi dengan orang lain, dialah orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Makanya kalau kita merujuk kepada surah 92 ayat 5-7 kata Allah, 3 kelompok yang selalu Allah berikan kemudahan-kemudahan. Yang pertama adalah orang yang suka berbagi dengan orang lain. Kita berharap mudah-mudahan apapun yang kita sedekahkan, besar maupun kecil, tenaga, ilmu, apapun yang kita sedekahkan, mudah-mudahan yang pertama mendapatkan doa malaikat yang mengizinkan kepada kita semua. Yang kedua, sanggup ya nanti di akhirat pedang mahsyar menjadi payung sehingga kita tidak kepanasan. Yang ketiga, mudah-mudahan bisa obat penyakit-penyakit yang bersarang dalam jiwa kita, badan kita. Yang keempat, mudah-mudahan nanti kita selamat dari su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Yang kelima, mudah-mudahan menjadi tolak balak. Dan yang terakhir, mudah-mudahan hidup kita dilingkupi oleh keberuntungan-keberuntungan. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pas. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.